Salam Guru Penggerak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Guru Penggerak, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penugasan dari modul 1.4a.7 dalam demonstrasi kontekstual budaya positif. Perkenalkan, nama saya Adi Kuswara, calon guru penggerak Angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Nah, selanjutnya, pada tahap demonstrasi kontekstual ini, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap siswa saya di SMA Negeri 1 Tarakan dengan 2 ilustrasi kasus. Proses segitiga restitusi ini akan meliputi 3 tahap, dan setiap tahapannya akan didasarkan pada prinsip penting teori kontrol, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, melakukan validasi terhadap tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, apa itu restitusi? Jadi, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok yang lebih kuat, menurut Gosen tahun 2004. Berikut adalah grand design segitiga restitusi. Adapun langkah-langkah yang akan saya lakukan selaku calon guru penggerak untuk menyelesaikan 2 ilustrasi kasus yang akan digambarkan dalam video kali ini adalah: yang pertama, melakukan stabilisasi identitas dengan memanggil Naufal, Dani, dan Alpa. Kemudian, menanyakan pada mereka apakah perbuatan yang mereka lakukan sudah benar atau salah. Selanjutnya, diberikan pemahaman penguatan atas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing siswa. Yang kedua adalah melakukan validasi terhadap tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki tanggung jawab. Naufal, Dani, dan Alpa pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal tersebut. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tentu, mereka di dalam kelas sudah melakukan kesepakatan. Lantas, nilai apa saja yang sudah mereka sepakati? Apakah Naufal, Dani, dan Alpa sudah meyakini atas kesepakatan kelas yang mereka buat? Jika mereka meyakini, apakah mereka akan memperbaikinya? Jika bersedia, maka mereka harus berkomitmen untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah menanyakan rencana apa yang akan mereka lakukan ke depan. Ada ekonomi. Oh, aku dulu nih. Aku yang duluan. Aku dulu. Jangan kayak itu ya, kita nih soal kelas. Aku yang Bisa dulu. kita kayak begini. Kita lapor Pak Ade dulu. Sudah kita lapor Pak Ade biar kita lapor Pak Ade ini. Ya. Aku yang dulu enggak? Aduh, tunggu sebentar ya, jangan berkelahi di sini ya. Ya ini kenapa? Jangan stop, jangan ada yang berkelahi dan jangan ada yang selisih paham di sini ya. Kita selesaikan baik-baik permasalahannya. Silakan Dani sama Naufal duduk dulu. Ditahan dulu ya emosinya ya. Jangan sampai ada yang berkelahi di sini ya. Sudah, jangan ada yang berkelahi di sini. Bisa dengarkan Bapak ya? Ya sudah. Oke, makasih ya. Ya, makasih untuk yang lainnya. Ya, duduk dulu. Sabar dulu ya. Ya, jadi masalahnya apa? Masalahnya tadi saya kalau pas dia masuk ada ya aku yang duluan. Ya, tenang dulu ya. Jangan ada yang berbicara jika Bapak tidak izinkan ya. Kesepakatannya seperti itu dulu ya. Bapak mau dengar satu-satu terlebih dahulu dari kalian. Nanti setelah Dani berbicara, nanti Naufal juga ikut berbicara ya. Jadi pelan-pelan ya. Bapak mau dengar dulu versi dari Dani seperti apa. Tadi Dani datang ke perpustakaan mengambil buku, mau mengerjakan tugas apa? Tugas ekonomi. Siapa gurunya? Bu Suryana. Nah, lalu gimana? Kok bisa terjadi hingga selisih paham seperti itu? Kamu mimpi itu Pak, mau ngambil bukunya, terus ada si Naufal yang ngomong Pak, bilangnya dia yang ngomong. Maksudnya gimana? Jadi bukunya satu, Ya Pak. lalu saling megang buku tersebut. Ya, Pak.
dan akhirnya timbul selisih paham. Nah, Naufal gimana ceritanya? Benar nggak yang dikatakan oleh Dani tadi? Ya, jadi saya juga awalnya di Rampung ngambil buku kan di Padang dulu, terus teringat ada tugas ekonomi dari Bu Sugiyana, langsung Mau ngambil buku ini juga, lalu karena bukunya tinggal satu, makanya dorong-dorongan tadi ya, Bapak dengarkan ya, sehingga jadi gontok-gontokan seperti itu. Nah, menurut kalian, kira-kira hal tersebut salah atau tidak? salah. Salah. Nah, kira-kira apa yang harus diperbaiki? Kalau dari Dani sendiri gimana? Harusnya kita kerjakan berkelompok. Kerjakan berkelompok dan tidak emosi. Nah, kalau dari Noval gimana? Harusnya gimana? Harusnya bisa diselesaikan dengan baik-baik saja dan tidak sampai emosi. Nah, hal tersebut sudah dipastikan bahwa ini adalah hal yang salah ya. Nah, jadi sudah sepakat bahwa ini ada hal yang salah. Salah apa? Salah paham. Jadi jangan sampai karena hanya satu buah buku maka perselisihan bisa muncul begitu saja ya. Apalagi Dani yang Bapak tahu sama Naufal ini sama-sama dari 12 MIPA 2 ya, dari kelas 12 MIPA 2. Nah, kalau dari kelas 12 MIPA 2 harusnya sikap persaudaraan ya, tali silaturahmi itu bisa lebih kencang ya, apalagi kita satu rumah istilahnya, satu payung ya. SMA Negeri 1 Tarakan. Ada motonya kita, bersih, disiplin, santun, peduli. Jadi ada santun, ada peduli. Peduli terhadap sesama, santun juga terhadap sesama. Ini tujuannya apa? Untuk menghindarkan kita dari selisih paham yang seperti ini ya. Nah, dari hal yang kalian pikirkan saat ini, kira-kira ke depan kalian mau seperti apa? Apakah tetap selisih paham seperti ini atau bagaimana? Saling bermaaf-maafan ya. Bapak mau lihat kalau misalnya kalian mau bermaaf-maafan, cara bermaaf-maafannya seperti apa? Nah, silakan. Benar ya? Oke, sama-sama ya. Jadi sudah selesai ya. Tidak ada salah paham lagi. Dan Bapak harap kalian bisa berkelompok mengerjakan tugas ini dengan baik ya. Jadi kalau bukunya tinggal satu mungkin bisa difoto ya, difoto nanti sama-sama belajar, atau kalau bisa kalian bisa belajar berkelompok. Ini kelompoknya sama atau beda? Beda. Nah, kalau bukunya tinggal satu, mungkin salah satu solusi alternatif yang bisa Bapak tawarkan kepada kalian, bukunya difoto kan, karena dengan digital kita juga masih bisa berliterasi, bisa membaca ya. Bapak harap ini tidak diulang lagi dan kalian bisa belajar dari permasalahan ini ya. Ya. Sudah selesai ya? Sudah selesai dan silahkan kembali ke tempat untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kalian dan sukses ya. Jangan ada berlanjut di luar sekolah ya. Dipastikan ya. Dani dan Noval. Oke, silakan. Silakan. Ya, silakan. Kita semua sini kan, kamu sama Dani, sama Yuni, terus Kelas kalian ujian apa? Iya. Ada tugas? Ada, banyak. Banyak apa? Enggak. Kirain Apa? Itu teman kalian lagi tidur? Iya, sering nggak pernah ngajarin tugas juga. Dia sering alfa. Namanya alfa lagi. Parah sih ya kan. Gak usah lapor kali ya? Ya gak usah lapor. Kan gak bisa padek. Lapor siapa? Padek. Udah yuk. Padek. Aduh parah banget ini memang. Iya udah mau dilaporin. Iya parah banget nih. Oh iya, kenapa? Mau konsultasi Pak. Silakan. Mau konsultasi apa tuh? Teman sekelas kami sih Pak. Teman sekelas. Ada masalah? Iya Pak. Ada masalah. Ya silakan duduk Bu. Makasih Pak. Mohon maaf, ini sebelumnya namanya siapa? Desiati Pak. Dari kelas 12 MIPA 12 MIPA 2. Kalau ini dari
12 MIPA 2. 12 MIPA 2 namanya Nadia. Nadia. Mau konsultasi tentang temennya. Ya. Ada permasalahan dari kelas. Ya. Oke, sudah kalau gitu. Nanti kita bahas ya, Ya. sama-sama ya, guna untuk mencari solusi yang tepat gitu ya. Oke, silakan ceritakan. Jadi begini Pak, kami punya teman yang namanya Pak Rizky. Pak Rizky. Iya. Oh. Jadi dia ini udah jarang ngerjain tugas Pak. Setiap Jarang ngerjain tugas. ya, setiap diajakin ngerjain tugas juga tidur terus Pak. Oh, gitu. Kerjanya tidur, malas-malasan. Oh gitu. Kan sama nilai juga Pak, padahal guru juga udah nagih-nagihin Oh, tugas. jadi sudah ditagih tugasnya, Iya. tapi si Alpa Rizky-nya masih malas-malasan, gitu, dan enggan untuk mengerjakan tugas. Iya. Ini Alpa Rizky-nya sekarang di mana? Di perpus Pak. Lagi ngerjain tugas? Enggak, tadi tidur Pak. Hah? Tidur. Lagi Bahkan tidur? tadi, Lagi kalau tidur, ada jadi? juga dia masih tidur Pak. Oh gitu. Jadi ini kalian lapor sebagai bentuk kepeduliannya kalian untuk Alpa Rizky, Iya. dengan harapan semoga nanti si Alpa Rizky ini tadi ada perubahan gitu ya. Iya Pak. Oke, ya sudah kalau gitu. Nanti setelah kalian kembali ke ruangan perpustakaan, silahkan bangunkan Alpa Rizky-nya, tapi jangan dimarahin ya. Dibangunkan, didampingi kalau mau untuk ketemu sama bapak atau suruh Alpa Rizky-nya datang ketemu sama bapak sendiri ya Dari Pak. di ruangan sini. Lagi. Ya, silakan. Makasih ya. Makasih, Kak. Sama-sama. Silakan. Permisi Pak. Ya. Saya tadi kata teman-teman saya dipanggil sama Bapak. Oh, ini Alpa Rizky dari kelas 12 IPA 2 ya? Ya betul. Ya, silakan duduk dulu ya. Oke, ya. Tadi Bapak mendengar cerita dari teman-teman sekelas bahwa katanya Alpa Rizky tadi tertidur, ya, tertidur di dalam ruangan perpustakaan. Lalu ada informasi juga yang Bapak dapatkan bahwa Alpa Rizky ini jarang mengerjakan tugas. Nah, Bapak mau tanya, apakah hal tersebut benar? Benar Pak. Benar. Nah, kira-kira menurut Alpa Rizky itu hal yang salah atau benar? Salah Pak. Salah. Nah, kalau misalnya itu adalah hal yang salah, kira-kira apa yang harus Alpa Rizky perbaiki dari hal tersebut? Ya, saya akan coba lebih giat lagi Pak. Lebih giat lagi. Lebih giatnya seperti apa? Saya akan berusaha untuk tidak meninggalkan tugas saya, dan saya akan berusaha untuk tidak tidur lagi. Nah, ini Bapak mau tanya nih sama Alpa Rizky. Katanya tadi itu sempat tertidur di dalam ruangan perpustakaan, bahkan juga pernah tertidur di dalam kelas waktu guru mengajar. Nah, itu masalahnya apa? Apakah Alpa Rizky ini tidurnya suka larut malam atau bagaimana? Ya Pak, kadang memang saya tidurnya suka tidak teratur, dan kadang memang saya tidurnya agak malam, jadi saat pagi hari saya mengantuk. Itu alasannya kenapa? Sambil main game atau bagaimana? Iya Pak. Main game. Oh, alah. Lalu tugasnya gimana kalau main game? Ya kadang suka terlupa Pak tugas. Terlupakan tugasnya. Iya Pak. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, jadi sebagai siswa, Alpa Rizky harus sadar dan punya keyakinan dan paham bahwa Alpa Rizky ini adalah seorang siswa dan mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Belajar dan mengerjakan tugas Pak. Belajar dan mengerjakan tugas, menimba ilmu dari guru-guru ya. Jadi Bapak harap ada nilai yang muncul dari Alpa Rizky. Apa nilainya? Kira-kira menurut Alpa Rizky? Nilai tanggung jawab dan peduli ya. Iya Pak. Peduli terhadap lingkungan sekitar. Ketika kita tertidur, itu pasti ada orang yang merasa terganggu. Apalagi itu tertidurnya bukan di dalam kamar tidur, ya kan? Itu tertidurnya di tempat umum. Dalam arti kata di sini adalah dalam ruangan kelas. Yang mana ruangan kelas ini tadi adalah tempat belajar. Di perpustakaan juga tempat belajar. Jadi tidak layak untuk tidur. Dan ini sudah tahu. Ya. Itu adalah bentuk apa? Untuk kesalahan Pak. Kesalahan. Boleh diulang nggak itu? Tidak Pak. Tidak. Kira-kira
apa janjinya Alfa Rizky? Kesepakatan apa yang mau dibuat, ditawarkan ke Bapak, yang Bapak mau dengar dari Alfa Rizky sendiri untuk melakukan perubahan? Seandainya saya tidak berubah, mungkin saya siap untuk menerima hukuman dari Bapak. Hukuman, jadi nggak ada hukuman itu dari Bapak. Jadi ini Bapak mau dengar kesepakatan dari Alfa Rizky. Jadi Bapak itu tidak mau memberikan hukuman karena Bapak yakin Alfa Rizky ini sudah dewasa, ya. Jadi paham mengenai apa yang baik dan yang buruk untuk Alfa Rizky. Jadi guru-guru di sini hanyalah untuk mengarahkan Alfa Rizky untuk menemukan jati dirinya, ya. Menemukan hal-hal yang baik yang bisa dimunculkan dari diri kepada khalayak umum atau kepada rekan sejawat ataupun warga sekolah, ya. Jadi terkait dengan hal tersebut, Bapak harap Alfa Rizky memang benar-benar berubah, ya, benar-benar berubah dan mau belajar serta mau merubah diri, ya, tentunya merubah diri untuk menjadi siswa yang lebih giat belajar, rajin, memiliki tanggung jawab dan empati terhadap sesama, ya. Nah, itu adalah hal yang penting, ya. Jadi ini Bapak ingin menanamkan dan menyampaikan kepada Alfa Rizky bahwa setiap apa yang dikerjakan di sekolah, yang dilakukan di sekolah itu adalah bentuk tanggung jawab yang harus diapain? Yang harus Dilaksanakan dengan apa? Dengan sepenuh hati tanpa ada unsur paksaan. Jadi tadi kalau Alfa Rizky tadi menyampaikan bahwa saya siap untuk menerima sanksi atau hukuman. Jadi Bapak tidak akan memberikan hukuman, tapi Bapak mau Alfa Rizky sadar akan kesalahan yang diperbuat oleh Alfa Rizky, ya. Jadi bisa berubah nih, ya. Bisa, Pak. Bapak minta Alfa Rizky ketemu sama guru-guru untuk menanyakan tugas apa saja yang kosong, ya. Apa saja yang kosong yang belum dipenuhi tugasnya. Misalnya belum mengerjakan tugas, belum mengikuti ulangan harian. Ada nggak? Ada, ya. Jadi itu dikerjakan. Ketemu sama guru-gurunya, minta izin dan minta maaf, minta diberikan kesempatan. Ya sudah, kalau kayak gitu sudah sadar nih, ya. Sudah yakin bahwa ini adalah bentuk hal yang harus diperbaiki. Apa yang harus diperbaiki? Sekali lagi nih Bapak mau dengar. Sikap saya, Pak, terhadap mata pelajaran dan tidak tidur lagi di kelas. Sikap apa? Sikap tanggung jawab saya harus diperbaiki. Nah, harus diperbaiki, ya. Ya. Tanggung jawab terhadap apa yang memang sudah menjadi kewajibannya dari Alfa Rizky. Oke, ya sudah. Sukses buat Alfa Rizky. Bapak harap Alfa Rizky jadi orang yang sukses ke depan, dan silakan kembali ke kelas dan minta maaf sama teman-teman karena sudah mengganggu mungkin. Jadi teman-teman tadi menyampaikan ke Bapak bukan bermaksud untuk lapor-melapor, tetapi ingin melihat perubahan Alfa Rizky menjadi Alfa Rizky yang lebih baik. Ya sudah, kalau kayak gitu silakan Alfa Rizky kembali ke kelas, ya. Permisi, Ya, silakan Alfa Rizky. Perkenalkan, nama saya Nopal Irba dan di samping saya ada Saya Ahmad Dhani dari kelas 12 MIPA 2. Di sini kami ingin mengucapkan terima kasih untuk masukan atas permasalahan yang kami hadapi. Dengan restitusi yang diberikan oleh Pak Ade, kami menjadi yakin bahwa segala permasalahan yang seharusnya diselesaikan dengan baik tanpa emosi. Kami yakin bahwa sikap menghargai terhadap sesama dan sikap toleransi menjadi hal yang penting di lingkungan sebagai bentuk budaya positif, khususnya di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Lubis Triansyah, saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya ingin berterima kasih kepada Pak Ade atas restitusi yang telah diberikan, di mana dari restitusi tersebut saya menjadi paham dan yakin bahwa segala tanggung jawab yang telah diberikan harus dikerjakan dengan sepenuh hati dan tidak ditinggalkan. Saya juga berjanji dengan adanya pemasukan restitusi ini tidak akan lalai terhadap segala kewajiban yang harus saya lakukan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.